أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sihat wal afiyah insyaallah. Kalau udah sehat mau ngapain juga enak. Banyak-banyak minta Allah, ya Allah kasih kami sehat fisik, kasih kami sehat rohani, lancarkan ibadah kami sampai nanti selesai Ramadan dan bahkan setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah subuh kita masih ramai, Masya Allah. Mudah-mudahan ini alamat bahwa Allah masih menetapkan iman kita kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah. Dan mungkin salah satu motivasi untuk kita semua, kalau kita mau lihat di mana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dengan apa Allah nyibukin kita. Iza turidu an ta'rifa qadraka indallah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iza turidu an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi madza yuqimuk. Kalau mau lihat di mana Allah memposisikan dirimu, lihat saja di mana Allah menempatkan dirimu, di mana Allah menyibukkan dirimu. Kalau kita sampai sekarang masih disibukin sama ketaatan, tilawah Quran, zikir, sholat berjamaah, tarawih masih terus. Mudah-mudahan ini alamat baik bahwa Allah menginginkan, menghendaki kemuliaan untuk diri kita, insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau sudah mulai jauh dari ketaatan, udah mulai futur, udah mulai kendor, nggak lagi tilawah, nggak lagi zikir, ya Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan semangat kita ya, untuk bisa terus ibadah, karena ketika sudah jauh dari ketaatan, tandanya Allah membiarkan kita untuk jauh dengannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya akan bahas satu sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup menginspirasi. Mungkin namanya nggak terlalu familiar, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kesaksian bahwa orang ini adalah orang baik. Sahabat ini adalah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu arba. Pernah dengar namanya? Sudah? Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu arba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ni'mar rajuli Thabit bin Qais." Sebaik-baiknya orang yang hadir di sini ya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Padahal yang lain masih ada sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau. Tandanya ini sosok istimewa. Thabit bin Qais sayyidun min sadati Khazraj. Beliau ini salah satu pembesar suku Khazraj, penduduk lokal Madinah. Dan Masya Allah, beliau ini punya kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu yang membedakan beliau nih, hati beliau tuh lembut sekali, hatinya halus. Maksudnya kalau dia ngedengar ayat-ayat Allah, tersentuh hati beliau. Kalau beliau mendengar ayat-ayat tentang perintah, segera beliau kemudian untuk laksanakan perintah Allah itu.
Kalau beliau tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada larangan-larangan, beliau akan tinggalkan itu. Hatinya lembut, hatinya bersih. Jadi pernah satu waktu turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kau angkat suaramu di atas suaranya Nabi. Kebetulan Sabit bin Qais ini jahiras saut, suaranya lantang, keras. Jadi kalau ngomong suaranya keras gitu, tegas. Karena ada ayat tentang itu, beliau jadi takut. Jangan-jangan nanti ketika beliau berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suaranya melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqa'ada fil bait hatta tafaqadahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia nggak mau keluar rumah, Bapak Ibu. Khawatir kalau nanti ketemu Rasul ngomong suaranya di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu takutnya. Sampai-sampai Rasulullah nanya, di antara kalian ada ndak yang melihat Sabit bin Qais? Iya Rasul, di rumah. Takut kalau nanti ketemu engkau dengan suaranya yang besar itu melebihi suaramu, sementara turun ayat, jangan suaramu itu lebih tinggi daripada suara Rasul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini fima makna, ayat itu bukan untuk Sabit bin Qais. Ketahuilah, kasih tahu sama Sabit bin Qais, Sabit bin Qais adalah penduduk surga. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Rasul udah ngomong itu kan bukannya gimmick. Tapi kalau Rasul ngomong, kalamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalamun haq, bahwa Sabit bin Qais adalah penduduk surga, ya beneran itu, penduduk surga. Orang yang masih hidup, surganya sudah dijamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga kita juga ditetapkan sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan kali pertama. Pernah juga turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dilarangnya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah terus angkuh dan sombong. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu karena sombong dan angkuhmu. Ngerasa lebih tinggi, nggak sudi untuk melihat orang lain atau nganggap rendah orang lain. Jangan kau palingkan wajahmu karena sombongmu. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini kalau terjemah bebas ya Bapak Ibu ya. Jangan petantang-petenteng di jalan karena angkuh dan sombongmu. Jadi bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga peringatan ini turun, ada orang-orang yang jalan dengan kesombongan karena pakaian mewahnya atau karena kendaraan mewahnya. Dan jalannya dengan angkuh gitu, sombong, menganggap dirinya lebih tinggi dan yang lain rendah daripada dia. Sampai saat ini masih ada, walaupun objeknya beda. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kendaraannya kuda, wah, naik kuda sambil membusungkan dada, bajunya mewah gitu. Kalau sekarang ya mungkin kendaraan mewah lah, mobil mewah yang kalau disalip sedikit, wah tantan tintin begitu ya, salip kanan salip kiri, menganggap yang lain, oh ini harusnya saya yang lebih berhak untuk jalan. Rasa sombong. Dan kalimat terakhir ini dari ayat surah Luqman, sesungguhnya Allah nggak suka sama orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan ternyata ayat ini menghujam ke dalam diri seorang Sabit bin Qais. Ngerasa betul nih. Karena Sabit bin Qais ini multi talenta yang pertama. Jadi beliau ini kana Sabit bin Qais jahiras saut, na'am. Wa kana Sabit bin Qais khatiban, syairan, katiban,
qawaman bil kalimatil fadilah, fasihan, aliman. Ya. Orangnya ini tata cara bahasanya baik, orator ulung, orator jempolan. Beliau bisa untuk nulis saat yang lain masih banyak buta huruf. Beliau juga seorang juru bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya banyak menarik perhatian. Ya. Sabit bin Qais. Jadi banyak orang muji. Kata Sabit bin Qais datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kekhawatirannya. Ya Rasulullah, saya ini khawatir sekali akan ayat-ayat yang turun ya Rasul. Ketika orang muji saya, kok saya senang dipuji? Ini ajidu uhibbul hamd. Saya senang kalau dipuji sama orang. Padahal Allah melarang kita untuk suka sama pujian. Ya Rasul, saya ini kayaknya celaka deh ya Rasul. Karena saya suka sama pakaian bagus, pakaian rapih. Sementara Allah nggak suka sama orang yang mewah-mewahan. Ya Rasul, jangan-jangan ayat itu turun buat saya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sabit bin Qais, Sabit, ayat itu bukan untuk kamu. Kamu tuh dipuji karena memang talenta yang kamu miliki dan kamu melakukan itu bukan karena mereka, bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang terjadi di dalam hatimu. Jadi sama kita ya. Kalau kita misalnya terlihat baik di hadapan orang, terus orang lain muji kita, nggak jadi masalah selama bukan kita yang mencari pujian. Jadi kalau ada orang muji kita, katakan qul hadza min fadli rabbi. Jadi kalau ada yang muji, bilang begitu, ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, masya Allah, mobil baru nih, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Tapi kalau pujiannya nanti kita khawatir karena terlalu kemana-mana pujiannya, kita khawatir terjerumus jadi riya, ya, mengganggu hati kita, maka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mohon ampun kalau ada yang terselip dari rasa hati ini, ya. Kemudian tergelincir kepada riya, sum'ah dan sejenisnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi kalau cuman pujian-pujian yang sekiranya bukan karena kita nyari pujian itu, katakan hadza min fadli rabbi. Nah, terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemegahanmu, rapihmu juga bukan untuk manusia. Kau rapi, pakaian baik untuk meninggikan agama Allah. Kau pakai pakaian bagus ke masjid, dan Allah tahu apa yang terselip di dalam hatimu, yang tersimpan di hatimu Allah paham. Jadi tidak jadi masalah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sabit bin Qais, alla tarda an ta'isha hamidan wa tuqtal syahidan wa tadkhulul jannah. Mau nggak kamu udah ditetapkan sama Allah bahwa engkau memang akan banyak dipuji sama orang, satu. Yang kedua, kelak kau akan wafat sebagai seorang syahid Allah, dan kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah singkat. Hanya saja saya pengen highlight bagaimana seorang Sabit bin Qais ini mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergerak hatinya, tersentuh hatinya. Dan berapa banyak di antara kita yang sudah mendengar peringatan Allah, peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajakan-ajakan kebaikan, tapi nggak terpanggil kita. Kenapa ini? Pernah kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda misalnya, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak, tandanya banyak, berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma dapat lapar sama hausnya saja. Terus dengan pede dan jumawanya kita mengatakan, itu membuat yang lain, saya mah enggak. Padahal itu peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kamu puasanya iya, tapi nggak dapat nilai apa-apa.
Karena perkara-perkara yang membuat kita nggak bernilai lagi puasanya. Misalkan man lam yada qaula zur laisa wal amalu bihi laisa lillahi haja ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Gara-gara perkataan sia-sia, kitanya dusta, kitanya kemudian fitnah, provokasi, itu bisa nggak punya nilai itu. Terus kita dengan pedenya, itu mau orang lain, saya mah enggak, rasakan itu. Kayak tadi Sabit bin Qais, ya Allah, jangan-jangan saya yang kena. Kalau udah gitu, hadir motivasi kita untuk mendekat lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi SAW, misalnya dalam hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang nanti Allah tuh nggak sudi untuk nengok dirinya, bahkan Allah nggak mensucikan dirinya nanti di akhirat. Yang pertama, syaikhun zanin, orang udah tua, udah berjalan umurnya, uzur mata masih jelalatan, nggak bisa keluar dari zina misalnya. Ini jangankan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nengok Allah nggak sudi, nengok Allah nggak sudi. Yang kedua, malikun kazzab, pemimpin yang berdusta menyengsarakan rakyatnya. Yang kayak begini, jangankan disucikan sama Allah, ditengok saja enggak, ditengok enggak. Yang ketiga, a'il mustakbir, orang biasa-biasa saja, cenderung banyak kebutuhan yang nggak bisa terpenuhi, tapi gaya hidupnya selangit. Kalau bahasa sederhananya, udah miskin, sombong gitu. Udah miskin, nggak mau minta sama Allah. Udah banyak kekurangan, nggak mau ngedegahin tangan buat Allah. Ini jangankan nanti disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nengok saja enggak mau. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kita dengan jumawanya, itu mah orang lain, saya mah enggak. Lah, bisa aja terkena sama kita gitu. Cuman kitanya yang mungkin yang terlalu bebal. Kitanya yang enggak ngerasa jemaah. Banyak dari awal kita hadir di masjid ini, para khatib, para mubaligh, para dai ngajak, ayo banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin sedekah, bakti sama orang tua. Tapi nggak tersentuh. Mudah-mudahan bukan kita, mudah-mudahan. Tapi mungkin ada saja nggak tersentuh. Ayat-ayat sudah dikasih tahu, keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan, tapi nggak terbesit tuh dalam hati, termotivasi untuk melakukan kebaikan itu. Dulu sahabat-sahabat Nabi SAW pada perintah khamr misalnya, ketika diharamkan khamr, ada sahabat Abu Talhah Al-Ansari itu lagi kumpul sama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Kemudian lagi nuangin khamr, karena khamr di zaman itu sesuatu yang biasa untuk disajikan. Lagi mau nikmatin khamr, zaman itu belum ada pengharaman, belum diharamkan secara mutlak. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak, haramallahu khamran, Allah sudah mengharamkan khamr. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamr diharamkan, khamr diharamkan. Itu baru dituang, dibuang. Kenapa? Hatinya itu. Turun ayat tentang khimar, tentang jilbab. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha taqul, beliau berkata, rahimallahu nisa'al muhajiratil ula. Semoga Allah merahmati wanita-wanita dari kaum muhajirin yang awal-awal. Lamma anzalallahu ta'ala, ketika Allah menurunkan ayat tentang hijab, itu mereka langsung nyobek kain-kain mereka, terus sama mereka langsung dijadikan hijab. Ya Allah, disegerakan gitu. Tapi berapa banyak di antara kita nih udah tahu kebaikan, udah tahu ada pelarangan, tapi masih kemudian dia tidak dekat dengan kebaikan, malah mendekat kepada larangan. Di mana hati kita ini?
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan beberapa arahan supaya hati kita ini bisa mudah menerima kebaikan, kemudian gampang termotivasi untuk dekat dengan ketaatan, bisa kuat untuk bisa menjauh dari keburukan. Yang pertama apa? Perkara ini perkara hati yang membatu, keras kita punya hati. Maka jangan jauh-jauh dari ilmu, itu yang pertama. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilm, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau kebaikan dunia akhirat, ilmu awalnya. Maka jangan jauh-jauh dari sumber ilmu. Masjid, hadir di majlisul ilm, hadir di halaqatuz zikir, hadir lewat buku, nggak jadi masalah. Sekarang kita udah banyak akses keterbukaan media, pakai video, nggak jadi masalah ya. Tapi jangan jauh-jauh dari sumber ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai udah tahu tapi kita nggak peduli. Maka kepedulian dan sensitivitas itu adanya di hati. Jangan lupa kasih nutrisi hati. Nah, ini kita dibantu sama Ramadan, motivasi kita untuk memberikan nutrisi hati kan banyak. Setidaknya kita sudah disampaikan, sudah diingatkan sama mubalik-mubalik kita ini. Jangan tinggalin tilawah Quran, Bapak Ibu. Jangan tinggalin. Yang kedua, banyakin zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Ayo, diseringi, didawamkan, diterusin. Karena itu nutrisi hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, no maksiat. Jangan sampai terselip lagi maksiat. Karena kalau ada maksiat, membatu lagi nih hati kita. Imamul Haris Al-Muhasibi dalam salah satu perkataan beliau mengatakan, innal ma'asi turisul qaswah, wa innal qaswata turisul ghaflah, wa innal ghaflata turisul bu'da anillah, wal bu'du anillah yurisul annar. Jadi pangkalnya nih maksiat. Gara-gara maksiat hati kita nih membatu keras gara-gara maksiat. Karena hati keras gampang lalai. Kalau sudah lalai ya pasti jauh dari Allah. Nah, kalau jauh dari Allah tempatnya adalah neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. 3. Ilmu, nutrisi hati. Jangan sampai kita dekat-dekat lagi dengan maksiat, minimalisir. Yang keempat, banyak-banyak kita ini muhasabah. Banyak-banyak kita berkaca pada diri kita. Ambil cermin, lihat. Sempatkan waktu untuk kita mikirin diri kita, aib-aib kita di mana, kurangan kita ada di mana, tafakur tentang kebesaran keagungan Allah. Harus punya waktu khususnya. Dan Rasulullah SAW bahkan sebelum ditetapkan menjadi nabi sudah melakukan itu ke Gua Hira. Beliau tafakur itu. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di semua diantara kita ini punya penyakit yang semua punya penyakit itu nggak bisa diobatin, nggak bisa dicari obatnya, baik di apotik ataupun toko obat, kecuali dengan muhasabah. Penyakit itu ya penyakit hati tadi. Kita perlu tahu dulu. Kita nih ria apa enggak, kita nih sum'ah apa enggak, kita nih takabur apa enggak, kita nih sombong ini segala macam apa enggak. Itu yang keempat. Kalau bisa siapin ruang dan waktu khusus untuk kita muhasabah. Jangan sampai enggak. Yang terakhir, cari circle yang baik. Karena lingkungan itu menentukan sekali. Cari komunitas yang baik. Ya kalau mau cari circle yang baik, jelas tempatnya di masjid, ya, tempatnya di majelis ilmu. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus berada dalam kebaikan dan ketaatan. Insya Allah. Baik, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harapan besar kita semoga kita bisa istiqomah terus sampai kita bisa mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan ini. Insya Allah. Allahumma salimna li Ramadan. Wasallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk
wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu waliyut taufik wallahu khairul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.